kabar bahagia anak akhirnya uh, melangkah ke jenjang yang lebih serius setelah lama banget. Mungkin sebagai ibu melihat anaknya semakin serius dan semakin dewasa seperti apa? Ya, alhamdulillah akhirnya pada sampai masanya melepas anak ke jenjang yang lebih dewasa, yaitu dilamar. Banyak sih teman-teman yang nanya, kok pakai tradisi Chinese? Memang calon mantu aku dari Chinese, tapi alhamdulillah sudah malam. Ya, kalau saya itu nggak harus ada klasifikasinya apa, yang penting buat saya dia bisa membahagiakan anak saya, dan dia muslim, dan dia bisa menjadikan anak saya ke depannya menjadi istri yang solehah. Jadi saya nggak melihat dari mana sukunya, bagaimana ininya, yang penting ya dia baik, bertanggung jawab, muslim yang utama ya. Saya selalu pesan sama anak calon saya itu seperti itu. Saya butuh seorang laki-laki yang bisa menjadikan anak saya menjadi anak yang solehah lewat kamu. Makanya kemarin waktu dia sudah muslim, saya masukkan sekolah-sekolah, bimbingan Islaman gitu ya. Gitu. Alhamdulillah saya yakin anak baik dan bertanggung jawab. Jadi karakter calon mantu sendiri di mata saya sama persis kayak anak saya. Jadi anak saya tuh dari SMA sampai sekarang ini mungkin deket gitu ya. Hanya ada teman deket tuh ya waktu SMA gitu ya. Terus dia nggak pernah pacaran, tiba-tiba ketemu langsung menikah gitu. Dan calon anak saya juga begitu, nggak pernah pacaran gitu ya. Pacaran mungkin cuma sekali waktu zaman SMA, bukan pacaran kali ya, itu kayak teman dekat kali ya. Udah, terus terakhir sama anak saya gitu. Jadi dua-duanya ini menurut saya agak introvert gitu. Jadi nggak suka kayak anak-anak yang sekarang tuh gimana sih, yang berkafe, bergaul, dugem atau segala macam. Dua-duanya tuh kerja gitu, yang bekerja. Ntar kalau misalnya di rumah juga mereka datang buka komputernya masing-masing, ya udah main komputer gitu. Malam minggu juga datang ke rumah, buka komputer, ntar diem-dieman gitu kan. Gak pernah yang saya tuh yang kayak anak-anak yang bergaul lah gitu. Jadi cocok sih sebetulnya. beratnya juga. Pacarannya paling 2 tahun apa ya, 2 tahun apa 3 tahun ya gitu. Ya itu, ya kebanyakan di rumah, nanti nonton film aja kebanyakan di rumah gitu nontonnya. Terus kalau misalnya olahraganya juga di rumah gitu. Jadi saya lebih banyak lihat anak-anak saya itu di rumah dibandingkan di luar gitu. Kalau di luar pun aku mau makan gitu ya, sudah makan, habis makan ya jam 9 jam 10 udah balik lagi gitu kan ya. Alhamdulillah saya senang lah ya. Jadi Elva sendiri juga masih mungkin ada rasa beratnya karena kan ini anak kecil yang dulu mungkin perkembangan tahu-tahu harus sudah besar, harus bisa rela dilepas. Ini kayak mungkin rasanya seperti apa? Jadi belakangan ini aku lagi di kamarnya terus gitu kan, lagi Bunda ngapain sih di sini? Bentar lagi kan kamu diambil orang gitu kan. Bunda lagi kepengen sama kamu gitu kan, cerita gitu. Ntar kamu diambil orang, ntar disini sedih deh, kangen deh gitu kan. Gimana nih kalau biasalah, jadi kayak aku yang manja sama anakku sekarang. Jadi ketahuan banget gitu kan. Dia suka bercanda-bercandain aja ke calon aku, kamu bentar lagi ngambil anak aku kayak gitu-gitu. Jadi aku yang manja sekarang ke mereka gitu. Iyalah Bu, nanti pokoknya kan deket gitu kan. Rumahnya dia ini alhamdulillah ya, sudah ada rumah gitu, sudah dibikin memang yang nggak jauh dari aku gitu. Jadi aku masih bisa nengok. Aku kan di daerah Cilandak, dia di Andara gitu, jadi deket lah. Alhamdulillah dipilih yang dekat gitu biar aku bisa. Emang mungkin ada atau sudah menyampaikan pesan-pesan ya sih ke anak, harusnya nanti seperti apa? Ya aku udah bilang
Pokoknya nanti seminggu sekali harus rumah bunda. Bunda akan bikin pengajian karena anak-anaknya udah anakku udah nikah semua nih, yang terakhir nih ya. Pokoknya sebulan sekali minimal itu udah harus ke rumah bunda pasangan, kita ngaji bareng-bareng, kita makan sama-sama jangan sampai hilang gitu. Karena kan anak-anak Gen Z sekarang kan kalau nggak, walaupun ibaratnya belum menikah, tapi kan buat aku agama itu tetap nomor satu ya. Maksudnya mereka nggak ada waktu untuk ritualnya. Jadi aku minta kepada anak-anak sebulan sekali harus ada pengajian di rumah bunda. Jadi misalnya sini giliran siapa nih ketuanya gitu. Ketuanya nih misalnya siapa yang nyarikan ustadznya, siapa yang ngumpulin untuk makan-makannya gitu. Yang penting mereka harus ada kerjasama gitu. Karena buat aku keluarga itu nomor satu. Kayak aku di keluarga aku juga sampai sekarang kan alhamdulillah tetap teruskan gitu. Aku sama keluarga aku, reaksi, suami, semua yang lain tuh sampai sekarang masih dekat, sampai sekarang masih pergi bareng, sampai sekarang tuh masih sama-sama. Dan aku pengen mencoba keluarga aku juga seperti itu ke depannya. Jadi tanggal berapa Kak? Tangannya rahasia ya. Soalnya memang ini ya Allah, bulannya bulannya. Jadi anak-anak sekarang ya, aku juga bingung nih mau ngundang siapa gitu karena jadi anakku ini pengennya tertutup. Ya, tertutup, hanya keluarga, intimate, bener-bener itu cuma 200 orang. Bener-bener intimate, gak boleh ada media, gak boleh ada dia bilang gini, bunda ini acara aku, jadi aku kepengen bener-bener intimate aja. Dia tuh lebih, dan tidak ada salam-salaman. Jadi cuma akad nikah keluarga, habis itu malamnya acara dia dan teman-temannya, dan itu kayak cuma makan malam aja. Jadi bukan yang salaman yang begini-begini. Ya anak sekarang aku nggak ngerti ya. Aku ngobrol sama teman-temanku juga begitu. Kebanyakan ya gitu, tidak mau terlalu besar dan mereka lebih untuk menabung gitu. Jadi hanya makan-makan aja. Kayak aku kadang-kadang ada bingung sih. Bagaimana ya nggak ngundang yang lain gitu ya, perasaan gitu. Cuma minta doa aja. Jadi temen-temen kakak banyak ya? Iya banyak banget. Aku aja bunda cuma 20 orang langsung. 20 orang 20 orang keluarga aku aja ke 50. Jadi aku memang benar-benar untuk hanya akan nikah dan malamnya acara mereka aja. Bulannya ini Kak, bulan apa? Insya Allah bulannya Oktober. Ya, pokoknya di bulan Oktober lah. Konsepnya sih kalau akad nikahnya Jawa ya, karena kan sama Jawa, itu hanya keluarga dan tempat dekat lah ya. Dan malamnya itu acaranya dia, semua acaranya dia. Jadi acaranya cuma makan malam aja. Tapi ini tetap di gedung lah ya, tetap tapi cuma 200 orang. Itu pun semua teman-teman dia, nggak ada sama sekali, nggak ada benar-benar close dari media gitu. Jadi ya karena mereka fisiknya kayak begitu ya kita hargai lah ya. Aku bilang dulu bunda nggak begini nih ya, dulu kan bunda dulu orang dulu, kalau sekarang beda gitu. Aku cuma makan-makan sama teman-temannya dia aja. Kita mungkin sedikit bergeser bicara